Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Barriers in Communication and Revealing Cultural Difference in the Symphony of Diversity. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Adristi Hutami, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya. Nah, di sini ada pendahuluan. Jadi, dalam era globalisasi, interaksi lintas budaya semakin umum. Namun, perbedaan budaya sering menimbulkan hambatan komunikasi. Perbedaan bahasa, norma sosial, dan nilai dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketegangan, dan ketidaknyamanan baik verbal maupun nonverbal. Nah, hambatan ini tentunya berdampak pada hubungan sosial, dunia kerja, dan pendidikan, dan sering memicu stereotip serta konflik. Nah, selanjutnya kami mempunyai sasaran narasumber yang kami wawancarai untuk proyek kali ini. Nah, sasaran narasumber terdiri dari 3 suku yang berbeda, yaitu yang pertama ada seorang pelajar berinisial AW dari suku Sunda, tepatnya di Bogor. Kemudian yang kedua, seorang karyawan swasta berinisial IF dari suku Jawa, tepatnya di Madura. Dan yang ketiga, seorang mahasiswa berinisial RJ dari suku Betawi, tepatnya di Bekasi. Kemudian di sini ada tujuan proyek. Jadi, proyek wawancara ini bertujuan untuk mengungkap tantangan komunikasi lintas budaya dan menggali solusi efektif untuk menjembatani perbedaan. Dengan harapan perbedaan menciptakan pemahaman dan harmoni dalam komunikasi antar individu dari berbagai latar belakang. Kemudian di sini ada pertanyaan wawancara. Jadi masing-masing narasumber diwawancarai sesuai pertanyaan yang ada. Nah, pertanyaannya itu mencakup yang pertama, ada latar belakang dan pengalaman. Nah, yang pertama, apakah orang tuamu asli dari daerah ini? Jika tidak, dari mana asal mereka? Yang kedua, bagaimana pengalamanmu berkomunikasi dengan orang dari budaya lain? Yang ketiga, apakah kamu pernah mengalami kesulitan berkomunikasi karena perbedaan budaya? Kemudian ada tantangan komunikasi antar budaya. Yang pertama, apa saja tantangan utama yang kamu temui saat berkomunikasi dengan orang dari budaya lain? Yang kedua, pernahkah kamu merasa sulit memahami orang dari budaya berbeda? Bagaimana kamu mengatasinya? Yang ketiga, apa yang membuat komunikasi antar budaya menjadi sulit? Yang keempat, bagaimana caranya menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya? Yang kelima, apa dampaknya jika kesalahpahaman budaya terjadi dalam hubungan? Yang ketiga, ada strategi dan solusi. Yang pertama, bagaimana kamu mengatasi perbedaan budaya dalam komunikasi? Dan yang kedua, apa strategi efektif untuk membangun hubungan baik dengan orang dari budaya lain? Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Uladia Barokah. Saya Uladia Barokah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Di sini ada jawaban tabel wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah orang tuamu asli dari daerah ini? Jika tidak, dari mana asal mereka? Nah, dari jawaban narasumber yang narasumber pertama dan narasumber kedua, orang tuanya itu tidak berasal dari daerah Bekasi, melainkan untuk narasumber pertama, orang tuanya itu berasal dari Bogor, dan untuk narasumber yang kedua, orang tuanya berasal dari Madura, tetapi orang tuanya merantau dan tinggal di sini. Dan untuk narasumber yang ketiga, orang tuanya berasal dari Bekasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalamanmu berkomunikasi dengan orang dari budaya lain? Nah, untuk narasumber 1, narasumber 2, dan narasumber ketiga, itu memiliki pengalaman yang menyenangkan. Tetapi untuk narasumber yang kedua terdapat sebuah kendala, yaitu kadang tidak mengerti bahasa yang orang lain gunakan. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kamu pernah mengalami kesulitan berkomunikasi karena perbedaan budaya? Ketiga narasumber menjawab iya. Untuk narasumber pertama, itu mengalami kesulitan saat berbicara dengan orang Jawa ataupun Batak karena perbedaan bahasa dan juga cara bicaranya. Dan untuk narasumber yang kedua, itu karena perbedaan bahasa yang berbeda setiap daerah. Dan untuk yang ketiga, narasumber ketiga itu karena perbedaan bahasa dan juga karena intonasinya. Baik, selanjutnya di sini pertanyaan keempat, apa saja tantangan utama yang kamu temui saat berkomunikasi dengan orang dari budaya lain? Nah, untuk narasumber pertama dan narasumber kedua serta
narasumber ketiga berpendapat sama bahwa tantangan utamanya itu perbedaan bahasa. Tetapi untuk narasumber kedua dan juga narasumber ketiga itu memiliki tantangan lain, yaitu untuk narasumber kedua itu ada perlu penyesuaian agar tidak mengalami kesalahpahaman, karena setiap daerah itu memiliki bahasa kasar dan juga bahasa halus. Dan narasumber ketiga itu dari intonasi suaranya. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, pernahkah kamu merasa sulit memahami orang dari budaya yang berbeda? Lalu bagaimana kamu mengatasinya? Nah, untuk narasumber pertama ini pernah mengalami kesulitan dan cara mengatasinya itu bertanya langsung kepada orangnya. Dan untuk narasumber yang kedua juga sering mengalami kesulitan dan cara mengatasinya itu berusaha memahami sudut pandang mereka. Dan untuk narasumber yang ketiga di sini pernah mengalami juga, lalu mengatasinya itu dengan bertanya langsung ke lawan bicaranya. Dan di sini untuk pertanyaan yang keenam, apa yang membuat komunikasi antar budaya itu menjadi sulit? Nah, untuk narasumber yang pertama menjawab kurangnya pengetahuan tentang budaya mereka atau asumsi yang salah tentang budaya masing-masing. Nah, untuk narasumber yang kedua itu ketidaklancaran dalam menggunakan bahasa Indonesia dan perbedaan kosakata yang artinya itu berbeda di berbagai daerah. Nah, untuk narasumber yang ketiga itu perbedaan bahasa dan juga kesalahpahaman nonverbal. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ketujuh, bagaimana caranya menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya? Nah, untuk narasumber yang pertama menjawab mempelajari budaya mereka dan juga bertanya langsung dan menggunakan bahasa Indonesia. Dan narasumber yang kedua itu memastikan komunikasi berjalan dengan baik melalui klarifikasi dan bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Dan untuk narasumber yang ketiga menjawab menjadi pendengar yang aktif dan bertanya jika tidak mengerti. Nah, untuk pertanyaan yang kedelapan, apa dampaknya jika kesalahpahaman budaya terjadi dalam hubungan? Nah, untuk narasumber pertama, narasumber kedua, dan juga narasumber ketiga itu berpendapat sama bahwa hal ini dapat menyebabkan konflik. Dan untuk pertanyaan yang ke-9, bagaimana kamu mengatasi perbedaan budaya dalam komunikasi? Nah, untuk narasumber yang pertama menjawab bersikap empati, sabar, dan juga mencari kesamaan antar budaya. Dan untuk narasumber yang kedua itu saling mengerti budaya masing-masing dan juga bertanya untuk memperjelas. Dan untuk narasumber yang ketiga menjawab mendengarkan secara aktif, terus merangkum, dan juga bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Dan untuk pertanyaan yang ke-10, itu apa sih strategi efektif untuk membangun hubungan yang baik dengan orang dari budaya lain? Nah, untuk narasumber yang pertama itu menjawab bersikap terbuka, menghormati perbedaan, dan juga menunjukkan minat mempelajari budaya mereka. Dan untuk narasumber yang kedua menjawab memperhatikan saat mereka menunjukkan budayanya, mendengarkan, dan juga tidak menjudge agar mereka merasa nyaman. Dan untuk narasumber yang ketiga itu menghargai perbedaan, terus bersifat terbuka dan juga belajar memahami budaya mereka. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan dari kelompok kami, yaitu yang pertama di sini ada latar belakang dan juga pengalaman dari narasumber kelompok kami. Yang pertama, asal orang tuanya. Nah, ketiga narasumber ini memiliki latar belakang budaya yang berbeda, dengan orang tua berasal dari berbagai daerah seperti Bogor, Madura, dan juga Bekasi. Selanjutnya di sini ada pengalaman komunikasinya, yaitu di sini semua narasumber itu merasa bahwa berkomunikasi dengan orang dari budaya lain adalah pengalaman yang menyenangkan dan juga memperkaya wawasan terutama dalam hal bahasa dan juga pemahaman budaya. Dan yang ketiga di sini kesulitan dalam komunikasi yang mereka rasakan yaitu kesulitan yang dialami itu perbedaan bahasanya, logat, dan juga gaya komunikasi baik verbal maupun nonverbal yang kadang menimbulkan kesalahpahaman.
Selanjutnya di sini ada tantangan komunikasi antar budaya. Di sini yang pertama ada tantangan utama, yaitu perbedaan bahasa, intonasi, dan juga logat yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Dan selanjutnya ada budaya komunikasi yang berbeda, yaitu cara berbicara yang keras ataupun halus, dan ini bisa disalahartikan sebagai marah atau tidak sopan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Mudrika. Siti Mudrika, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Siti Mudrika yang akan melanjutkan presentasi ini. Masih dalam tantangan komunikasi antar budaya, kita masuk ke tantangan yang kedua. Kesulitan memahami budaya lain. Narasumber mengaku sering mengalami kesulitan memahami budaya lain, terutama karena perbedaan bahasa dan norma komunikasi. Nah, berdasarkan hasil wawancara, upaya untuk mengatasinya dilakukan dengan bertanya langsung kepada lawan bicara atau mencari informasi tambahan misalnya melalui internet. Yang ketiga, faktor penyulit komunikasi antar budaya antara lain kurangnya kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara efektif oleh beberapa individu, kesalahpahaman akibat perbedaan makna kata, logat, dan ekspresi nonverbal. Lalu di sini ada dampak kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam komunikasi antar budaya dapat menyebabkan antara lain konflik atau pertengkaran, perasaan sakit hati atau tersinggung, dan hambatan dalam mencapai tujuan bersama. Sekarang kita masuk ke strategi dan solusi. Nah, yang pertama ada beberapa hal untuk mengatasi perbedaan budaya. Berempati dan memahami sudut pandang lawan bicara, bersikap terbuka, menghormati perbedaan, dan belajar tentang budaya lain. Menjadi pendengar aktif dengan merangkum dan mengklarifikasi jika ada ketidakpahaman. Lalu yang kedua, menghindari kesalahpahaman bisa dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan untuk memperjelas maksud, menggunakan bahasa yang dipahami bersama seperti bahasa Indonesia, beradaptasi dengan norma sosial dan cara komunikasi dengan lawan bicara. Yang ketiga, membangun hubungan baik. Caranya dapat dilakukan dengan menghormati perbedaan budaya, menunjukkan minat untuk mempelajari budaya lain, dan berusaha menyesuaikan diri dengan norma komunikasi dari budaya lain. Kesimpulannya, ketiga narasumber menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya menghadirkan tantangan unik, terutama karena perbedaan bahasa dan norma komunikasi. Namun, dengan sikap terbuka, rasa empati, dan kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, kesalahpahaman dapat dihindari, dan hubungan baik dapat dibangun. Upaya saling memahami dan menghormati merupakan kunci keberhasilan dalam komunikasi antar budaya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for attention.